Saudara, selamat bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Bulan penuh kasih. Haleluya. Amin. Saudara, setelah sekian waktu kita mengalami satu proses dari Tuhan lewat firman yang kalau saudara dan saya dengar terus menerus. Saya mau bicara apa adanya ya saudara. Saya dengar khotbah, entah saya entah suami saya bisa 4 kali dengerin itu. Seminggu saya harus pastikan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada bagian yang terlewat kok. Ada bagian yang terlewat. Kemarin mungkin saya dapat tekanannya di menit ke-10. Tapi saya dengar lagi, di menit ke-18 waktu Pak Robert bilang Anda. Saya rema sekali tuh. Buat orang kalau saya ngomong Anda nggak apa-apa, tapi kok Pak Pendeta sampai ngomong Anda dicari hamba Tuhan susah. Itu buat saya rema banget. Nah saudara, saya percaya ini bukan untuk saudara aja. Karena semua kita memerlukan firman. Amin. Semua kita. Firman itu pedang bermata dua. Saya akan sampaikan hari ini saudara setelah firman yang berkata pertahankan kelepasanmu supaya keadaanmu tidak lebih buruk. Haleluya. Pastikan engkau dan saya bukan hanya orang yang mengalami kelepasan, tapi engkau membuat rumah rohanimu itu terisi. Katakan terisi. Tidak kosong. Dan yang mengisi itu tanggung jawabnya dewe. Haleluya. Anda gak bisa bilang tolong isiin kepada pemimpin kerselmu. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan yang berjudul telinga yang mengarah pada teguran yang menghidupkan. Telinga yang mengarah pada teguran yang menghidupkan. Saudara, salah satu tanda kerohanian seseorang itu bertumbuh sehat adalah dia masih dapat ditegur. Salah satu tanda kerohanian kita bertumbuh dan bertumbuhnya sehat, katakan sehat. Salah satu tandanya adalah kalau kita masih bisa ditegur. Masih membuka hati untuk teguran. Coba buka Amsal 15 ayat 31. Teguran itu saya baca di Kamus Bahasa Indonesia itu adalah bercakap-cakap memberi peringatan. Jadi kalau saudara mau ditegur dan mengarahkan pada teguran, selain firman Tuhan udah pasti. Tapi saya sempat saudara terpikir, kalau orang ya suka nggak mau datang kepada pemimpin rohani, menghindari teguran, sebenarnya kita sedang pakai topeng. Kita suka bilang enggak, firman aja yang negur aku. Buktinya nggak berubah-berubah ya kan? Aku firman aja. Firman tuh lebih lembut kalau negor, nggak kayak kakak. Kakak tajam, menyakiti. Ayo kita bangkit berdiri. Saudara, biar menutup tahun ini engkau dan saya jadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Kita tuh berani ngadepin diri kita. Kita berani bilang gini, menurutmu aku nih gimana? Berani mengekspos rencana kita. Jangan main belakang kayak Anania Safira. Betul gak? Ada di pelayanan tapi hatinya penuh sungut-sungut, penuh ketidakpuasan. Saya suka bilang gini, kalau engkau ada di rumah tapi engkau tidak percaya kepada pemimpin di rumah itu, engkau sendiri akan mengalami kerugian. Amsal 15 ayat 31 kita baca sama-sama. 2 ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Sekali lagi, 2 ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Sekarang saya mau tanya saudara, apa reaksimu kalau engkau ditegur? Apa reaksi kita kalau kita ditegur? Jawab dalam hati. Atau mungkin saudara bilang gini, aku udah lama gak ditegur. Itu tanda-tanda bahaya itu saudara. Kitab 2 Timotius itu mencatat begini, akan datang, akan tiba waktunya, orang tuh udah gak suka lagi ditegur. Dia bisa pilih sekarang saudara, teknologi udah canggih, betul gak?
Anda bisa pilih di YouTube. Makanya kalau misalnya kita bilang, dengerin yang di GPI Kemah Pujian, kita akan bilang gini, itu mah udah sekali aja sebagai syarat. Aku mah ngefansnya sama yang ini. Masalahnya kalau kau kenapa-napa, bukan pendeta yang kau fansin itu yang doain. Katakan haleluya. Kok terus terang banget sih? Betul saudara. Benar. Kenapa orang gak mau ditegur? Karena egonya yang disentil. Kena. Padahal saudara harus tahu, teguran orang yang bijak itu seperti cincin, kata kitab Amsal. Itu menjagai kita, itu jadi perhiasan. Rasul Paulus sampai bilang begini, apakah dengan mengatakan kebenaran engkau menganggap aku musuhmu? Haleluya. Saudara, saya pun belajar, setelah kita mengalami kelepasan, gak berarti aman. Masih ada kemungkinan engkau dan saya jatuh lagi. Saya bukan menakut-nakuti dan merendahkan, enggak. Anda bisa terima Yesus, Anda bisa ikut Kersel. Tapi kalau hatimu gak terbuka sama kebenaran, engkau akan mengalami kejatuhan yang dalam. Coba buka dulu, nanti saya akan cerita satu orang yang hebat, yang dekat dengan Tuhan, tapi jatuh dan perlu nabi untuk mengingatkan. Tuhan ngomong langsung sama dia, tapi jatuh segitu dalam, gak sadar loh. Jadi saya suka bilang begini, jangan bangga sama pengalaman rohani dan kita pikir kita baik-baik aja. Sebagai hamba Tuhan saudara, kadang-kadang kami sempatkan waktu, kami cari rekan kami hamba Tuhan untuk duduk ngopi ngobrol. Karena waktu kami sharing aja, kami dengarin rekan kami hamba Tuhan, kami dikuatkan. Kadang kalau ada rencana kami ngomong, kami tuh mau begini-begini. Dan kami bersedia diarahkan, dikasih tahu. Rasul Paulus sampai bilang begini, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saudara, banyak orang, ketika teguran disampaikan, dia memilih menjauh dari orang yang menegurnya. Karena gak nyaman. Tapi tahukah Anda, orang yang berani menegurmu, orang yang tidak bosan menegurmu, orang itulah sahabat sejati buat engkau. Orang yang kalau engkau menjauh, terus kejar engkau, terus WA, terus telepon, terus ngomong, terus datangi rumahmu. Saya mau kasih tahu, engkau beruntung dalam hidupmu. Karena orang itu bersedia dibenci. Orang itu bersedia dirugikan oleh kita. Haleluya. Kapan terakhir kali engkau ditegur? Oleh firman? Oleh pemimpinmu? Yang paling sebenarnya saudara, orang yang paling malang adalah orang yang berjalan dalam kejatuhan dan tidak ada yang menegurnya. Orang itu paling malang. Coba lihat 2 Samuel 12. Waktu saya baca kisah ini, saya bilang ini, Tuhan, aku pun gak luput. Aku harus bersedia menerima teguran. Kapan terakhir engkau baca firman dan kau berkata, itu aku Tuhan? Kalau saudara di ibadah yang engkau mendengar firman, mendengar khotbah aja, coba cek deh, hatimu tuh gak pernah ngerasa, ini gua banget gitu. Mungkin reaksimu gak ketawa, gak apa, tapi hatimu tuh kayak tahu, ini aku nih. Saudara, kalau engkau gak pernah ngalami itu, nanti di tempat ini doa, Tuhan aku mau. Kenapa? Kalau yang sama-sama aja, kita gak ngalami, apa iya di kamar doamu engkau bisa sendirian ngalamin? Betul gak? Saya selalu cek gini, saudara, bukan soal cengeng, bukan soal nangis. Tapi kadang, saudara, kalau sekian lama lewati pertandingan, hadirat Tuhan kental, saya rasa hati saya kok kayak gak ada apa-apa. Saya bilang, Tuhan, aku udah ada yang error nih.
Ada yang error nih, hatiku mulai keras. Hatiku mulai kering. Hatiku mulai gak bisa dibentuk lagi. Apalagi kalau orang lain semua dilawat Tuhan, terus aku ngerasa, aku gak apa-apa. Wah, itu bahaya banget. Bilang dulu kanan kiri, kita jangan gitu ya. Coba baca kisahnya. 2 Samuel 12 ayat 1. Jangan yakin saudara, terlalu yakin bahwa engkau dan saya bisa sendirian. Benar gak? Benar gak? Jangan ngerasa yakin, aku sih baik-baik aja. Jangan terlalu yakin, aku mah gak bakal jatuh dalam dosa. Haleluya. Nih saya kasih unjuk. Kalau engkau bisa samain kayak dia, itu aja masih jatuh dalam dosa. Haleluya. Jatuhnya keterlaluan. Dan sudah keterlaluan, dia gak sadar loh dia jauh dari Tuhan. Jadi jangan bilang saudara, hati ini, firman Tuhan bilang gini, betapa liciknya hati manusia. Kita tuh bisa sembunyiin semua di sini. Tapi waktu kita hadapin sama Tuhan, bukan cuma hadapin, ketika peringatan teguran datang, jangan tolak. Karena berbahagialah orang yang mengarahkan telinganya kepada kehidupan. Karena dia akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Anda tahu kenapa banyak orang, anak-anak muda, orang tua, Pak Sutri, kalau kita punya masalah, kita punya ketidaknyamanan gitu, gak seret gitu. Kenapa kita gak berani ngomong sama orang yang lebih rohani? Sebenarnya hati kita tahu, kalau sama dia gue pasti disalahin. Betul gak? Jujurlah. Bukalah dulu maskermu biar ku tengok senyumnya. Betul gak sih? Kita tahu kok. Tapi untuk membuat aman ego kita gak ngomong. Karena kalau ngomong pasti salahin. Gue kalau ketemu kakak abang disalahin mulu, ya bagus toh. Karena untuk nyalahin dirimu itu kami perlu bayar harga. Dijauhi kadang. Ya gak? Benar gak sih? Kalau kakak nih udah buka topik tentang yang begitu, jangan dibahas, kasih habis lu. Haleluya. Saya mau berkata begini anak-anak, jangan tutup telingamu ketika orang tuamu menegur engkau. Jangan ngerasa karena engkau pendidikannya lebih tinggi, gajimu lebih besar, engkau bisa kasih uang sama orang tuamu gak bisa ngomong. Engkau udah pelayanan, engkau lebih canggih ayatnya, orang tuamu masih amburadul. Engkau gak tahu orang tuamu itu orang yang ditaruh Tuhan untuk menolong engkau. Saya kadang suka sedih loh kalau ngeliat orang pelayanan tapi sama orang tuanya begitu. Aduh. Coba buka 2 Samuel 12. Tutup tahun ini saudara dengan menjadi orang yang menyendengkan telinga kepada teguran. Cepet-cepet tobat. Jangan tunda-tunda. Mas Adit boleh baca 2 Samuel 12 mulai ayat 1. 2 Samuel 12 ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya, atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Baik gak Daud? Baik kan?
Baik dong, dia dengar cerita itu. Anda jangan karena udah tahu ceritanya jadi enggak Daud enggak baik. Baik dia. Ya kan? Dia bilang, "Oh, itu orang miskin, orang kaya punya kambing domba lebih banyak. Kok ngambil yang cuma satu, dia punya si miskin? Orang itu harus dihukum, harus ganti 6 kali lipat." 4 kali lipat tuh, udah kelebihan 2 lagi kakak tuh kalau nambah-nambahin aja. Ampun Tuhan. Coba ayat 7-nya baca. Sama-sama. 2 ya. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Saudara, cukup di situ dulu. Kisah ini saudara. Daud nih orang yang menulis Mazmur dengan hebat. Daud orang yang dicatat berkata begini, "Tiap pagi aku mengatur persembahan dan menunggu-nunggu Tuhan." Daud ini orang yang pulih dari perasaan dilupakan keluarganya. Daud mengalami catatan prestasi kemenangannya. Musuh-musuh dikalahkannya. Daud dengar suara Tuhan. Bukannya waktu dia mengalami diserang musuh, dia bisa bertanya kepada Tuhan. Daud tahu yang namanya ngambil baju efod. Dia menyembah Tuhan. Petikan kecapinya ngusir roh jahat. Ayo catat lagi apa prestasinya Daud. Kalau Anda udah sama seperti Daud aja, masih perlu nabi. Katakan haleluya. Nyiptain lagu Daud, guys. Tetap butuh nabi. Tetap butuh teguran Tuhan. Saya waktu baca ini, saya bilang Tuhan, dia punya catatan kehebatan yang luar biasa. Kehebatan pengalaman rohani seseorang tidak cukup untuk membuatnya selalu on the track. Bayangin apa sih salahnya Daud? 1, Daud menghampiri istri orang, Batseba. Yang paling parah itu istri panglima yang memberi kemenangan kepada Daud. Daud jadi orang gak tahu diri. Anda tahu, kami ini jadi hamba Tuhan bisa gak tahu diri kalau gak menghadapkan terus hati kepada Tuhan. Jangan bilang kita udah dipakai karunia, kita gak bisa jatuh. Udah dia hampiri Batseba, saudara tahu, dia jadi otak dari lebih dari Ferdi Sambo ya. Kenapa? Karena dia udah ngalami Tuhan loh. Dipromosi Tuhan loh. Waduh, saya pikir Daud ternyata di posisi puncak raja. Yang gak ada lagi yang gak dia peroleh. Mau doa. Daud orang yang berdoa. Nyembah, dia nyembah. Kemurahan hati, dia luber. Hai orang yang murah hati, jangan bangga. Tapi ingat, lihat ini. Jangan merasa bangga dengan pengalaman rohanimu. Dan engkau mulai eksklusif jalan sendiri. Katakan haleluya. Bilang kanan kiri, jangan eksklusif. Jangan ngerasa udah dengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang kau tempatkan pribadi-pribadi yang kau taruh dalam hidupmu penting untuk aku datang. Saya mau bilang begini saudara. Saya percaya kegerakan Allah di tempat ini. Saya percaya saudara, ledakan untuk banyak yang tertahan sekian tahun. Tapi Anda harus tahu, ketika Allah bergerak, si jahat juga gak mau ketinggalan. Betul gak? Dia pengennya kita habis, gak sempet nikmati semuanya. Saudara, kalau tekanan datang nih dalam hidup kita ya, apa yang muncul di pikiran dan perasaanmu? Tuhan yang kejam? Tuhan yang meninggalkan? Tuhan yang gak peduli? Padahal
Saudara, siapa tokoh Alkitab yang gak ngalami tekanan? Siapa? Wong Tuhan Yesus saja ngalami tekanan. Haleluya. Amin. Ayub ngalami tekanan gak? Saleh. Rasul Paulus ngalami tekanan gak? Waduh, itu mah gak usah dikata. Terkapar, dia terapung di laut, disesah, di penjara. Tapi tekanan itu tidak membuat Paulus, saudara, memusuhi Tuhan, menjauhi Tuhan, meninggalkan pelayanan. Karena tekanan itu seperti batu pahat yang ditempa setiap kali ada tekanan datang. Dia sedang mencetak hidupmu dan hidupku. Tekanan yang datang itu, saudara, itu hanya akan memunculkan karakter kita yang sebenarnya. Katakan amin. Kalau engkau mentalmu itu pengecut, pecundang, gak berani berkorban, gak berani tarung, ketika datang tekanan, kau akan pergi meninggalkannya. Tapi kalau orang yang berkata, aku tahu engkau Allah Immanuel besertaku, tolong aku Tuhan. Tekanan, masalah, saudara, hanya akan membuat tangan Allah yang murah itu bekerja membentuk engkau dan saya. Katakan amin. Hari-hari ini, masihkah telingamu engkau arahkan kepada teguran? Kadang-kadang ya saudara, kita tuh lebih milih di zona aman, nyaman, betul gak? Tapi sebenarnya rapuh. Kita tahu kok ada yang gak clean, ada yang gak bersih di hidup kita nih. Hidup kita nih sebenarnya abu-abu. Saudara dan saya tahu kok waktu hidup kita begitu. Tapi waktu kita gak berani mengekspos, gak berani datang. Saudara, banyak orang ya, kadang-kadang dia mengarahkan telinga itu ketika udah cuma kesukaran doang datang. Makanya banyak kan saudara yang kami konseling tuh yang lagi gak punya duit. Yang banyak duit tuh jarang mau ngasih tahu kami lagi banyak duit. Kok dia agak-agak tertunduk saudara. Aduh, aku ngadep sini lah. Janganlah, aku dapat terus kok. Nggak ku minta pun THR-mu. Saudara, saya mau ngomong apa adanya ya. Berapa banyak engkau jadi orang yang terbuka, nggak ada kecurigaan. Kenapa kita sembunyikan? Karena kita punya prasangka. Kita punya penilaian. Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang ketika saya berkomunikasi, berhubungan, itu membuat saya juga punya pemikiran-pemikiran yang, iya ya Tuhan, kok bisa gini ya Tuhan. Berapa banyak Anda berani datang kepada orang yang Anda percaya ada firman Tuhan di lidah bibirnya, ketika bukan cuma lidah bibirnya, di hatinya, hidupnya ya, ntar cuma paseh lidah lagi. Yang ketika gini loh, Anda diberkati aja, Anda tuh nggak takut ngasih tahu gue diberkati. Kenapa? Bukankah Anania Safira tuh dibilang, tanah itu kan milikmu kalau nggak dijual. Setelah dijual juga milik dia dong. Dia nggak mau kasih, itu hak dia dong. Tapi kenapa harus bohong? Karena tiba-tiba ada pikiran yang lain. Kira-kira 2 bulan lalu saudara, saya ketemu satu anak Tuhan, ngajak ketemu. Setelah sekian lama nggak bisa, kami ketemu. Saya tidak mengintimidasi saudara, tenanglah. Tapi yang bikin saya agak-agak amazed gitu. Ajak ketemu dan setelah ketemu dia bilang, saya mau ngajak ke satu tempat, dia bilang. Dia tunjuk satu tempat, dia bilang gantilah yang ini dengan yang ini. Ada satu benda yang dia mau ganti ya. Di hati saya saudara, aduh Tuhan, ini ujian. Anda harus tahu ya, buat kami hamba Tuhan, kalau berkat datang tuh ada ujiannya di hati. Waktu ditawarin, apakah tamak atau aku nih nahan. Orangnya sampai bilang, yang ini aja, yang ini udah bisa diganti, udah terlalu lama. Saya bilang, kami belum ada, nggak usah. Dan saya rasa ada sesuatu yang di hati saya tenang, damai saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan, waktu saya tanya, kenapa? Saya bilang, nggak usah. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya cerita, habis dapat bonus gede, udah bisa beli ini, beli itu. Gede saudara. Saya dalam hati saya gini, kenapa orang ini mengekspos
yang saya nggak tahu. Karena ada rasa aman, saudara. Haleluya. Habis ini jangan pada ada yang ketemu sama saya untuk begitu. Tapi saya cuma mau bilang gini, saudara. Engkau harus jadi orang yang punya rasa aman. Haleluya. Kalau engkau bisa punya rasa aman, engkau akan bersedia ditegur kapanpun. Katakan haleluya. Yosua udah jago perang, saudara. Tetap dia butuh bantuan Musa. Katakan haleluya. Amin. Daud tetap harus dapat bantuan nabi-nabi di sekelilingnya. Engkau anak muda, engkau orang tua, pasutri. Masih banyak di hidup ini yang kita perlu Tuhan menyampaikan tegurannya kepada kita. Gimana caranya, Kak? Aku pengen jadi orang yang telinganya mengarah kepada teguran itu. Buka Yesaya 30. Gak mungkin orang bisa, saudara, memberi teguran kalau engkau gak memberi waktumu. Katakan amin. Segitu sibuknya kah untuk ketemu? Kalau udah hancur-hancuran aja gak mau ketemu, apalagi kalau lagi diseneng, ya kan? Betul gak sih, saudara? Enggak, kakak doang kayaknya. Saya percaya loh, saudara, ketika kita doa malam terakhir, kalau Anda dengarkan kembali ada pesan Tuhan, ada malaikat-malaikat, sosok laki-laki, wujudnya, posturnya, membawa koper-koper. Saya percaya dan tidak takut loh untuk tahun depan. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan. Dia ada mendampingi kita satu demi satu. Jangan terlalu obral kesusahan, saudara. Jangan jadi orang yang double minded, dualisme. Jangan, Anda harus tahu ada roh Tuhan dalam diri kita semua. Katakan amin. Sebagai hamba Tuhan, Anda gak usah obral kesusahan. Aku tahu karena aku doakan. Betul gak? Kau sembunyikan pun kesenangan, aku tahu. Haleluya. Aku nih lihatin kesana kemari. Saya cuma mau bilang gini, saudara. Ayo, datangi, minta doa. Minta doa, katakan amin. Aduh, saudara, jangankan Anda jemaat, saudara, yang dari luar, orang-orang yang dulu. Saya suka bilang gini, Kak, aku begini-begini karena dekat sama saya. Saya bilang, datang ke sekretariat. Nani sama Mei tahu, saya bawa tuh orang-orang ketemu sama Bang Obed. Minta doa berkat, saya bilang. Sekalipun dia dekat sama saya bilang, enggak, aku gak bisa, kamu harus minta doanya. Beda, saya bilang. Haleluya, haleluya. Pernah gak sih Anda datang dan berkata begini, Bang, menurut abang, aku tuh udah serius belum sih sama Tuhan? Mei udah tertunduk dia, aku aja nih saya kering gak berani. Pak Jumadi, Bang, menurut abang nih, aku nih masih ada yang kurang gak sih, Bang? Juanda, jangan senyum-senyum di belakang. Berani gak sih ngomong gitu, saudara? Bang, ingetin aku, Bang. Atau Anda pernah gak sih datang kepada pemimpin kerselmu? Enggak selevel sama abang kakak. Iyalah, orang abang kakak aja gak kau anggap, apalagi pemimpin kerselmu. Pernah gak Anda datang kepada pemimpinmu? Anak youth, ada gembala youth. Pernah gak engkau datang dan bilang, Bang, ini nomor rekeningku, Bang. Ya itulah gembala. Beri mereka makan. Pernah gak Pak Sutri? Anda tahu kok, ada Bang Horas, ada Kasari. Pernah gak engkau datang? Atau engkau pikir, dia kan cuma ngatur-ngatur aja. Dia kan emang ininya, orangnya abang. Dia paling ngatur-ngatur jadwal doang. Anda gak tahu ada berkat Tuhan lewat mereka loh. Pernah gak Anda datang dan bilang gini, sorry ya, kalau Pak Sutri dikasih tahu tuh aku gak datang, aku diem aja. Menurutmu apa yang kurang sebagai Pak Sutri aku nih?
Ada pesan Tuhan gak buat aku? Berani gak kita nanya gitu? Yesaya 30 ayat 15. Kita baca ayat firman Tuhan ini. Katakan haleluya. Anak-anak remaja, berani gak nanya sama kakak-kakaknya? Kak, aku nih udah begini, apa yang kurang? Jangan cuma kalau kita kurang aja kita ngomong. Kak, aku kurang ini, kurang ini. Kasih tahu menurut kakak, menurut abang, apa yang kurang sama aku? Kak, tolongin, aku nih masih suka males. Kamarku masih berantakan kayak kapal pecah karena ada badai kehidupan. Berani gak kita ngomong gitu? Atau kita mau si jahat yang ngambil alih itu? Kalau engkau menutup kepada Tuhan, engkau sedang membuka kepada si jahat. Betul, kalau kita menutup kepada yang baik, kita sedang membuka kepada yang buruk. Mari kita bangkit berdiri. Yesaya 30 ayat 15. Katakan amin. Baca sama-sama ya. 2 ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Saudara, tadi saya kasih tahu arti kata teguran adalah bercakap-cakap memberi peringatan. Yang paling dibutuhkan supaya telinga kita terarah kepada teguran yang menghidupkan adalah yang namanya diam. Bertobat. Diam itu artinya kasih waktu untuk duduk ngobrol. Masa sampai khotbah berkali-kali masih belum? Kasih waktu. Kalau engkau gak bisa duduk diam ngobrol sama pemimpinmu, apa iya engkau berlama-lama sama Tuhan? Haleluya. Enggak kok, aku lebih suka sama Tuhan daripada sama kakak. Karena saya kasih tahu saudara, Nabi Nathan gak bisa tegur Daud kalau Daud gak kasih waktunya. Anda bayangin gak Nabi Nathan datang kepada Daud dan ditolak sama Daud. Sorry, jadwal kerajaan banyak, Nathan gak usah masuk. Daud yang saya cerita tadi, segitu rohani, prestasinya hebat. Orang gak bisa bilang Daud itu buruk, bagus. Tapi dia gak sadar, udah menghampiri istri orang, jadi pembunuh berencana untuk kematian Uria suami Batseba. Daud tetap baik-baik aja. Sampai Nathan datang dan Daud memberi waktunya. Katakan memberi waktu. Katakan dulu memberi waktu. Kapan terakhir kau memberi waktu kepada pemimpin rohanimu? Terlalu repot? Sakit terus? Waktu engkau sakit, engkau bisa datang kepada pemimpin rohanimu. Waktu engkau sehat, engkau datang lagi. Amin. Terlalu banyak pergumulan. Kadang-kadang saudara di hadapan Tuhan, kita doa manggilin jemaat tuh. Tuhan, terlalu repotkah mereka? Terlalu banyakkah hasil yang harus dijarah? Setiap hari mereka harus menjarah. Tapi masalahnya kalau ketemu bicaranya minus terus. Dia habis dijarah apa menjarah? Amin. Saya percaya roh Tuhan ngomong kok di hati saudara dan saya. Dengerin peringatan. Kalau ada pertolongan digaungkan, sambut pertolongan itu. Kapan terakhir kali engkau memberi waktumu? Kadang-kadang ya, ada orang ya bisa ngobrol ngopi di mall berjam-jam. Tapi ke rumah Tuhan, aduh, takut disorot hidupnya. Saya mau simpulkan begini. Kalau engkau mengarahkan telingamu kepada teguran, engkau akan selalu suka bicara terbuka kepada orang yang kau tahu ada firman Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang dinamakan waktu untuk duduk diam. Duduk diam. Enggak mungkin ada teguran kalau engkau enggak memberi waktu. Katakan amin. Katakan amin. Kau lari dan kau berkata, di mana Tuhan? Tuhan ada. Tapi kita tutup telinga kita.
Saya mau berkata dengan kasih Tuhan di tempat ini. Ayo jadi orang, gunakan semua selengkap senjata Allah. Gunakan pertolongan Allah yang ada di sekitarmu. Jangan biarkan kau mati konyol, perang sendirian tanpa pendukungmu. Kita udah dengar beberapa kali khotbah, berkolaborasilah. Katakan amin. Coba engkau catat saudara di handphonemu, mana yang prestasi Daud yang udah jadi prestasimu. Aku pemuji, gak apa-apa loh, jangan ngerasa, oh enggak aku tertuduh kalau kakak khotbah nih kayaknya udah gak ada bener-benerku. Aku pemuji, aku penyembah, kasih note di situ. Tapi aku pun bisa punya peluang jatuh dalam dosa tanpa menyadarinya. Aku penyembah, aku murah hati. Aku gak pernah ngomong kekurangan, aku lebih dari cukup, banyak kan orang ngutang malah sama aku. Tapi Anda harus kasih note di situ. Tapi itu bukan berarti aku bisa lolos dari kejatuhan kalau tidak ada orang yang memperingati aku. Amin. Amin. Hari ini maukah kita menghadapkan diri kita? Hadapkan diri kita sama Tuhan. Tuhan peringati aku, Tuhan tegur aku, Tuhan nasihati aku. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa.